Halo guys, jumpa lagi dengan Wong Solo di Las Malmas guys. Piye kabarnya semuanya, sehat toh? Jangan ada halangan suatu apapun. Insya Allah dimanapun berada, yang sedang mengalami kesusahan seperti saya katakan, cepat mendapat pertolongan, cepat mendapat solusinya, cepat diberi sinar terang di dalam hidupnya. Kalau dalam keadaan susah mesti rasanya kayak petang dedet, iya enggak? Ini guys, saya mau berbicara lagi dengan masalah kontrak kerja guys. Karena tadi masih bertanya kepada saya, Bu gimana Bu? Kalau dalam kontrak kerja saya 24 bulan dan saya tidak digaji, saya sudah bekerja selama satu tahun 3 bulan nggak digaji 9 bulan, berarti nggak digaji semuanya. Terus saya mau minta pulang Bu, gimana dengan kontrak kerja saya? Apapun yang terjadi kamu di dalam kapal Mas, saya sudah selalu mengatakan bahwa ABK tidak mempunyai kekuatan hukum apapun. Bendo krungu kabeh, biar tahu semuanya. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena dalam kontrak kerja jenengan sudah menandatangani yang tidak pernah memahami isi dari kontrak kerja itu, ya enggak? Jenengan tidak memahami dari isi kontrak kerja itu. Kemarin apalagi ya di vlog-vlog yang pertama sudah saya katakan, hati-hati Mas kalau mau tanda tangan kontrak kerja, dibaca dulu baik-baik, bertanya kalau tidak bisa, kalau tidak tahu artinya. Tapi ada yang menjawab, Bu, apalagi moco, mau tanda tangannya koning airport, iya ora, nggak bisa Bu. Nah, makanya terus di mana kekuatan hukum kamu kalau kamu aja tidak ngerti visi dan misi arti dari kontrak kerja kamu? Bareng ngerti-ngerti, umpamane wis neng kapal dikei karo kapten, loh kok kontrak kerjanya koyo ngene, loh kok koyo ngene. Ini khusus yang saya bicara ke kapal ikan, khususnya ikan Cina. Sebetulnya dengan katakan broken kontrak, orang broken heart loh, yang broken heart boleh ganti, awang gantung. Tapi jangan ini gojek. Kalau broken kontrak itu dari semua kontrak kerja, kalau kamu yang menyalahi, berarti kamu yang harus menanggung semua biaya pulang pergi tiket pesawat kamu, iya pora. Tetapi kalau yang menyalahi itu perusahaan atau owner, kamu juga tidak akan dibayarkan apa sesuai dengan yang telah kamu jalani dalam kontrak kerja. Karena kenapa? Karena di dalam kontrak kerja kamu semuanya saya akan menyetujui apapun isi dari kontrak kerja itu dari PT Tatata, dan kamu bertanda tangan, berarti sudah deal, kamu di mata hukum sudah selesai. Jadi kalau kamu ada apa-apa, something wrong on the boat, you know have something. Mudah nggak? Kalau kamu ada apa-apa di dalam kapal dan kamu mau minta pulang ke Indonesia, berarti kamu harus apa yang telah kamu tuliskan Mas. Jadi untuk saudara-saudaraku semua pelaut Indonesia, khususnya ikan, apalagi ikan Cina ini yang menjadi perhatian, ini ikan Cina, ikan Jepang, semuanya juga ada. Siapapun yang menyalahi dari kontrak itu, dia akan dikenakan biaya pulang dan pergi, untuk diberikan, bebankan ke ABK itu pelaut. Semua ada itu, semua ada. Dan juga seperti kemarin juga saya katakan, ada juga di kontrak kerja, tapi tidak semua agen mengatakan kalau sampai yang melapor, kalau mempunyai kesulitan apapun tidak boleh melapor ke kedutaan atau ke orang yang berwenang. Kui kontrak kerja apa? Kamu sudah bertanda tangan, berarti kamu memahami. Sebetulnya kamu sebelum bertanda tangan, kamu harus bisa membaca dulu, tapi memang impossible. Karena kenapa? Agen-agen itu karena hanya memanfaatkan kamu hanya mau dijual. Jadi wong enak didol yo matane dipicet, mulute dijahit, wis kowe meneng wae, sing penting kowe mangkat nyambut gawe. Ning kono kowe arep diidak-idak arep diajar, aku ora urusan. Sing penting kowe wis mangkat.
Iya ora? Itulah agen. Agen iki kaya ngono. Tapi saya selalu ngomong, tidak semuanya agen. Masih banyak lagi agen-agen yang bertanggung jawab. Nyatanya mas-mas yang di kapal ikan yang bukan benderanya Cina juga hidupnya layak. Dia juga bisa bersama keluarga bahagia karena kontrak kerja dia memenuhi dengan apa standar kontrak kerja. Saya tidak ngerti. Saya selalu mengatakan kenapa di Indonesia kontrak kerja kok isinya yang pecotot ngalor ngidul ngitan ulun. Saya juga nggak ngerti. Apa belum ada undang-undangnya? Opo piye? Saya nggak ngerti. Saya nggak bisa mengatakan nanti saya salah, nanti malah jadi masalah, gitu. Jadi ini biar jadi tanggapan orang yang yang berkompeten di atas sana. Jadi harus bisa menyamaratakan. Jadi nggak seperti yang kemarin. Terus ada lagi catatan kalau dia meninggal bisa dikremasi di negara setempat dengan persetujuan orang tua. Orang tua tanda tangan padahal orang mudeng dikremasi apa ngarano dikremasi diresiki rambutnya. Ya kan? Kan itu tidak transparan. Dengan kata lain, Mbok, kalau anakmu modiar nanti dibuang di tengah laut po ning ndi kowe gelem ora tanda tangan atau gelem ra gelem, lah kuwi genah ya enggak? Itu orang awam gitu. Jadi dalam catatan itu kan selalu gitu. Tapi nggak semua kontrak kerja seperti itu, Mas. Jadi saya selalu ngomong dengan Mas. Jadi apapun yang telah kamu tandangi di dalam kontrak kerja, berarti kamu sudah memahami dan kamu sudah mengerti. Kecuali kalau kamu disuruh tanda tangan dengan kontrak kerja yang tidak kamu pahami dari bahasa lain tanpa ada transit Indonesia, itu nanti di pengadilan bisa draw karena kamu tidak memahami. Mungkin kamu dipaksa, gimana? Itu. Jadi mas-mas, saya percaya sekarang generasi milenium apalagi new. Jadi harus tahu, harus mengerti. Apalagi sekarang Bu Ari sudah punya YouTube, apapun bisa kamu tanyakan ke saya, sebisa mungkin insya Allah saya akan memberikan jawaban yang sekonkret mungkin. Kalau saya tidak tahu, saya akan menanyakan orang yang lebih tahu dan akan saya katakan kepada sampean. Itulah saya, Mas. Apalagi pernah selang-seling katanya saya ingin memperkaya diri saya sendiri. Oh, matur nuwun, alhamdulillah. Dengan rezeki dari Tuhan yang barokah saya dicukupi semuanya. Nggih mboten? Insya Allah dari YouTube nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Nggih mboten? Saya orangnya nggak ngongso, Mas. Saya orangnya nggak begitu ono ngene yo ngene. Saya nggak terlalu hidup sekali. Jadi nggak terlalu iki ngono aku kowe aja carane gitu, tidak. Bu Ari nggak seperti itu, Mas, orangnya. Jadi saya merasa sekali prihatin sekali dengan apa yang menjadi masalah-masalah dengan kapal-kapal yang berbendera Cina itu selalu. Alhamdulillah kalau di Las Palmas, alhamdulillah never more problem. Jadi saya selalu mohon kepada Tuhan untuk selalu melindungi semua sanak saudara saya yang ada di tengah lautan sana. Karena kenapa? Karena pamit kamu dari rumah, melangkah dari rumah, bismillah, Bu aku mangkat, bojone sayangku aku mangkat, iya enggak? Nyatane ada alhamdulillah yang berhasil. Insya Allah Tuhan selalu akan memberi keberhasilan untuk kita semua. Tapi ini kita ngomong bukan Bu Ari ngomong sing elek-elek terus, bojoku kowe ning tengah lautan, anakku ning tengah lautan, kowe aja meden-medeni. Mboten, Bu, saya tidak mau meden-medeni semuanya. Saya hanya ingin juga mendorong semangat. Memang itu kenyataan apa yang saya katakan. Nggih mboten? Apalagi dengan yang kemarin dengan pembuangan mayat dan sebagainya di tengah lautan sana, sebetulnya itu kemarin saya juga pro kontra dengan orang-orang saya, maksudnya bukan orang lain yang ada di kantor sana. Itu kan sudah melanggar HAM, sebetulnya sudah melanggar HAM, tidak sesuai dengan apa prosedur, kecuali di dalam kapal itu tidak memenuhi syarat, tidak ada freezer, tidak ada apa untuk menempatkan itu. Mungkin itu lain urusannya, karena sekarang udah profesional. Kalau zaman Nabi dulu karena nanti menambah penyakit lah, kalau sekarang profesional dia di kapal sudah ada freezer. Kenapa nggak dimasukkan freezer dulu sampai menunggu di darat, apa nanti ditransit dengan lainnya? Kan kebanyakan kalau yang kapal-kapal lain yang saya alami
Itu seperti itu mas. Tapi kapal berbendera cing-cong-cing itu selalu begitu. Saya tidak ngerti. Jadi itu enggak kalau pandangan pandangan saya itu tidak sesuai dengan kemanusiaan, tidak ada kemanusiaan. Tapi oke lah, itu nanti pemerintah yang akan menangani semua karena sudah ditangani dengan orang-orang yang kompeten, orang yang lebih mengerti daripada saya. Jadi saya cuma angkat tangan. Kalau yang sekarang ini saya hanya memberi nasihat dan memberitahu untuk saudara-saudara saya ABK junior, apalagi yang sudah senior, mungkin juga ada yang belum ngerti karena tanda tangan wis pokoknya tanda tangan tek orang ngerti jerone sini opo. Ya enggak, karena semua kontrak kerja tidak sama, ada lain-lain. Dari agensi A lain, dari agensi B lain, dari C, B, A, C lain semuanya, tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Terus ini selalu masih katanya, Bu, kalau kapal pesiar gajinya banyak, kok nggak pernah ada masalah. Oh, of course. Ini kita tidak selalu saya tidak mendiskriminasikan antara A, B, C, D. Karena dia punya skill, sebetulnya kamu juga punya skill mas, tapi dengan predikat. Predikat itu apa? Ijazah. Mungkin kamu punya ijazah, nggak ada semangat kapal pesiar. Ya jadi jangan memandang untuk ke lain, tapi untuk memandang ke lainnya demi kemajuan kamu. Jangan cuman untuk memberi kamu down, itu nggak bagus le. Jadi saya selalu mengatakan, mas, kalau kamu lulusannya apa? SMA, sekolah lagi setahun 2 tahun, nanti kamu bisa masuk ke kapal pesiar. Bu, saya nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris gampang, yang penting iso omong. Nanti mengikuti A, B, C, D, yes, no, yang penting iso omong. Yang dikai ora gelem yo gedek mantuk, yang penting iso gedek karo mantuk. Itu sebetulnya nggak seperti orang katakan, wah harus begini, ora. Tidak. Yang penting kamu bisa punya ijazah SMA, kamu bisa sekolah di perhotelan 1-2 tahun, ya udah kamu ada lowongan pekerjaan di kapal pesiar, karena beribu-ribu kapal pesiar juga membutuhkan, tapi sekarang mungkin belum. Nanti kamu bisa mendaftar sama wae, podo wae di kapal pesiar dengan di rumah. Ada yang bersih kamar mandi, ada yang masak, ada yang cuci piring, ada yang cuci baju, ada podo wae seperti kita di rumah. Jadi jangan memandang menakutkan, enggak kamu harus semangat terus. Banyak juga yang dari kapal ikan terus masuk ke kapal pesiar. Karena kenapa? Karena saya selalu ngomong, lulusan kamu bisa SMA, bisa sekolah meneh le, dicelengi. Ngomong Bu, iki ditku sakmene sesuk tak nggo sekolah yo, sesuk aku arep mlebu ning kapal pesiar, gen aku iso nukokne gelang kalung wis sak lengen-lengen ya, Mbok yo. Paribasane gitu, ya ora? Itu enggak masalah mas. Jangan pernah kamu, makanya saya selalu ngomong, jangan memandang tanaman orang lain, pandanglah tanaman kamu. Orang lain iso, kamu juga bisa. Harus berprinsip kayak gitu, ya ora? Jadi jangan, wah aku neng kapal ikan ini. Sekarang yang sedang mempunyai masalah ini saya kasih support terus, karena saya mengerti dia masih begitu muda. Dia juga berpendidikan dari SMA sederajat atau STM atau SMA, pokoknya berpendidikan. Sekolah nih kamu D1 apa D2 perhotelan. Nanti pelan-pelan keberhasilan itu tidak akan diraih dalam sekejap mata, harus dengan perjuangan dan doa. Kelingan Rhoma Irama lah itu, kayak Rhoma Irama, ya enggak? Jadi kamu harus tetap semangat terus. Kalau kamu selamanya masih terus bertahan dengan kapal berbendera Cina, tidak mau move on, ya kuwi sini remuk karo remuk. Sekarang ini buat pengalaman kamu untuk kedepannya, kamu harus bisa lebih nivelnya lebih naik lagi, ya enggak? Jadi jangan terus ngelokro, jangan. Ini lagi, kalau ada nanti antara kalian semuanya, saya tidak ngerti, yang broken kontrak, ya enggak? Karena kamu tidak merasa kuat dan kamu tidak benar-benar merasa fit, karena 2 tahun saya mengerti, dan belum digaji, belum diapa, kamu minta pulang. Itu tinggal punya kamu pendiriannya mas. Kalau kamu disuruh berangkat lagi, kalau kamu bilang tidak mau, ya tidak mau.
Tidak ada orang bisa memaksakan, karena kamu punya bukti. Kalau kamu mempunyai apa yang benarnya terjadi, mungkin nanti Tuhan tetap akan menolong kamu, ya enggak? Dari tangan siapapun toh nanti pasti akan menolong. Karena siapapun yang sudah menyalahi kontrak dan dia akan broken carane berhenti di tengah jalan dengan kontrak karena tidak kuat. Ya siapa toh yang bisa maksa wong. Sebetulnya tidak ada orang yang bisa memaksa kehendak seseorang. Ya enggak? Karena kamu sudah menandai tanda tangan kontrak, jadi jangan takut. Kalau kamu memang tidak kuat, ya ngomong ora kuat. Ngomong ora kuat. Konsekuensinya kamu tanggung, nggak masalah. Kamu lanang kok gentle loh saya. Karena saya tidak kuat untuk melakukannya, jadi saya hentikan. Kamu harus bayar. Maunya kamu nggak dibayar 8 bulan, yo kuwi bayar aku PN. Jadi aku kerja bakti, paribasane begitu, ya kali. Jadi walaupun dalam keadaan apapun, kamu harus tetap stronger. Kamu harus tetap power, kamu harus tetap pandang maju ke depan, bahwa kehidupan ini bukan berhenti di situ aja, kehidupan masih banyak lagi ke depannya. Ya enggak, jadi kuatkan hati kamu, pikiran kamu, semangat kamu, bahwa masa depan di sana masih panjang dan masih banyak yang menunggu, Le. Iya Mas. Lecah bagus-bagus, jadi kamu harus tetap semangat. Sekarang kamu ini baru neng kawah condro di muka. Nanti kalau kamu mau keluar dari itu, pasti ada rintangan-rintangan. Kalau kamu mau melalui dengan gentle kamu, insya Allah kamu akan meraih kesuksesan untuk duniamu dan akhiratmu. Tapi jangan lupa, kalau wis sugih jangan lali karo wong ora duwe, jangan mengenyek karo wong ora duwe, ya enggak? Karena penderitaan orang tidak mengerti. Sekarang kamu jadi orang kaya, sesuk dadi kere orang ngerti, ya enggak? Jadi marilah kita selalu optimis untuk tetap maju ke depan, bahwa kita bisa, mereka juga bisa, kita juga harus bisa. Oke Mas? Paham dong masalah kontrak kerja? Jadi saya mohon maaf sebelumnya kalau ada kesalahan saya, Leo, karena perkataan saya wong ya aku yang ini opo onone, jadi saya nggak iso dadak gawe-gawe apa adanya. Saya begini juga begini karena saya tidak bisa memamerkan apa yang saya, karena saya tidak ada yang saya pamerkan, hanya saya bisa mengatakan untuk memberi nasihat. Kalau memang nasihat saya itu bisa bermanfaat bagi kamu, bagi mereka, bagi kita semuanya, saya sudah matur nuwun sekali. Karena semuanya adalah kita harus tetap membuka tangan kita untuk saya, kamu, semuanya kita bisa sukses untuk dunia dan akhirat. Yo Mas yo, tetap maju, semangat, apapun yang terjadi, punya komitmen, punya hati, dan Tuhan selalu bersama kita. Oke? Aryo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.